Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara dan atas semua juga. Kita yang dahulu tidak dikasihi tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Pertama Petrus 2 ayat 10. Memang dahulu kamu yang sudah lapar, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan kekerasan.
turun ke IMB. Lalu Maweni bilang, orang-orang bilang, kalau Romainum sudah bilang seperti begitu, ketong ikut saja. Seperti yang Romainum bilang itu. Jadi ketika Romainum turun di IMB, orang bilang Romainum turun jadi. Kalau Romainum turun, itu ikut saja. Dan kalau Romainum turun dia bilang, semua bubar, dong semua akan bubar. Biasa. Dan Romainum juga bikin sampai GKI ini terdaftar sebagai anggota Dewan Gereja Sedunia. Gereja yang baru lahir itu. Jadi kalau apa-apa itu orang anak-anak superior itu luar biasa. Selesai Romainum Memoribo. Itu luar biasa. Tuhan memakai anak-anak superior untuk gereja ini. Untuk apa? Untuk membangun. Tidak menyebabkan perpecahan, tapi membangun. Bahasa membangun. Dan Bapak Ibu, bagian ini saya sentil dalam situasi pemilihan sekarang, baik provinsi maupun juga kabupaten. Bapak Ibu, masing-masing orang ada di mana saja yang dia suka. Tapi perbedaan kita itu dijaga untuk tidak menyebabkan kita menjadi konflik dan berpecah. Kita mau berkampanye, bicara sesuatu yang baik, mempengaruhi dengan baik, dengan positif, dengan ide dengan baik, supaya membangun siapa saja dalam sebuah kegiatan politik yang membangun, tanpa harus Bapak Ibu menjatuhkan satu dengan yang lain, karena mereka berarti anak-anak GKI, anak-anak yang luar biasa, yang kali itu sudah berjalan dengan gaya dan cara yang saling menghormati dan saling membangun. Maka saya rasa kalau kita semua seperti begitu, pasti kita semua akan menjadi kuat. Perbedaan itu sebuah kemustahilan dan sebuah keniscayaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam gereja pun sebuah perbedaan sesuatu yang wajar. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31 tentang nabi-nabi positif menanggapi. Dalam kehidupan bergereja, kita kalau cepat-cepat merespon sesuatu yang kita tanggapi sesuatu, maka akan terjadi perpecahan. Misalnya tadi kita lambat-lambat ibadah, bagaimana ini, dong begini, dong begitu, dong begitu. Tapi kalau kita orang sebentar selesai, kita akan menemukan sesuatu yang bagus, sesuatu dalam lambat pun juga ada hikmah, supaya semua kerjasama, supaya semua ada di sini. Dalam lambat pun juga bisa bikin kita semua dulu di kantor klasik sini, lama-lama sedikit. Kalau terhadap ada orang dulu di kantor klasik sini, itu juga adalah hikmah yang positif yang tidak pernah kita pikirkan. Dalam gereja itu nanti kalau ibadah lambat, dalam gereja lihat ke khotbah sedikit saja terdakan harus pinjam begini. Satu, khotbah terus. Kedua lagi dari sejam lagi, ketiga bikin begini. Biasa saja, saya juga pinjam ada ini. Supaya jangan jam satu jam supaya hadir baik-baik. Itu jauh-jauh tak doang ke jam begini. Bahwa orang menanggapi secara positif apa yang sedang terjadi gereja maupun juga dalam persekutuan. Yang ketiga adalah bahwa karunia Roh yang memberdayakan itu mampu untuk menciptakan damai. Ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejati. Apa dasarnya? Paulus bilang dengan berbagai macam karunia yang kamu punya, talenta yang kamu punya, yang kamu gunakan secara baik, itu karunia itu tidak boleh menyebabkan kekacauan. Tapi dalam pertemuan jemaat, perempuan itu kelas 2, laki-laki itu kelas 1. Kalau di Sentani itu dalam sisi budaya, rumah Ondowapi, Hosea, itu perempuan tidak boleh berbicara dalam posisi adat, dan laki-laki saja yang berbicara. Nah, dalam gereja hari ini itu semua perempuan, laki-laki dan perempuan itu sama-sama bisa berdiri dan berbicara. Itu tidak menyalahi aturan, karena teks ini pada waktu itu dia punya dasarnya adalah bahwa ada orang-orang Yahudi yang bisa di dalam, karena itu dia membutuhkan proses orang percaya. Orang percaya itu laki-laki dan perempuan, karena itu semua berbicara dan menyampaikan firman Tuhan. Ada Gubernur Jenderal Van Baal mengirim surat ucapan selamat kepada pimpinan seluruh waktu itu berbunyi seperti begini.
sebab Sendeling dan gereja adalah satu-satunya organisasi yang membangun tanah ini dengan organisasi. Kemudian datanglah surat dari PGI, dari Keuskupan Lutheran di Papua Nugini atau ini yang timur pada waktu itu, datanglah surat dari gereja Protestan Maluku, ucapan selamat, dan kemudian datanglah gereja dari berbagai macam hal, bahwa GKI berdiri atas dasar dan kekuatan Tuhan. Karena itu GKI akan berdiri eksis sampai dengan Tuhan datang. Tugas saya dan Bapak Ibu hari ini adalah bagaimana kita melanjutkan pekerjaan gereja, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan klasis ini, supaya nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah segala kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kristen Injili di tanah Papua, di atas tanah ini, supaya gereja mau berdiri dan melayani anak-anak Papua dan semua orang yang datang dan mendiami tanah ini, bahwa tanah ini telah diberkati. Engkau berkenan untuk gereja ini berdiri menjadi mama bagi semua gereja-gereja yang ada di atas tanah ini. Terima kasih untuk para Sendeling, para gereja, sehingga dari mereka lah kami ada dan mewarisi segala
anak-anak Supiori untuk menjadi pemimpin pertama gereja dengan pada mereka, dan bersama-sama dengan anak-anak Papua yang lain dan anak-anak yang datang dari luar Papua terus menjaga gereja ini dan terus mewartakan Injil kerajaan Allah di atas tanah Papua ini. Tuhan, hamba berdoa memberkati badan pekerja Sinode GKI Tanah Papua bersama-sama dengan semua alat kelengkapan badan yang ada. Beri hikmat, marifat, kekuatan, kemampuan bagi mereka. Engkau terus memberi mereka kuat dan sehat senantiasa. Kami berdoa untuk kelengkapan badan Tuhan masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua, para pendeta, para penetua yang telah memberikan tanah ini untuk gedung katedralis serta ini berdiri. Tuhan memberkati mereka dan memberkati semua tingkat provinsi maupun yang ada di kabupaten dalam pemilu ini. Tuhan memberkati, beri kita semua bertanggung jawab untuk berbicara kebenaran dan keadilan. Pekerjaan setan iblis yang dapat merusak pekerjaan Tuhan, bukan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu di 68 tahun kepada semua warga jemaat GKI yang ada pada ketiga kandidat, Tuhan sertai mereka. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.